Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan full costing. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Lalu, full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari setiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, jasa, secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Lalu ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ada dua, yaitu yang pertama siklus pembuatan produk. Siklus ini dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku, dilanjut ke proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan berakhir dalam penyimpanan produk jadi dalam gudang. Dan yang kedua, siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya dimulai dari menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu menentukan harga pokok bahan baku yang sudah dipakai, dan mengumpulkan biaya produksi, yaitu biaya operasional pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, menentukan harga pokok produk jadi. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya ada karakteristik usaha perusahaan yang berdasarkan pesanan. Pada perusahaan, proses produksinya berdasarkan pesanan. Perusahaan tersebut hanya akan memproduksi apabila perusahaan itu mendapatkan pesanan dari pihak klien. Nah, karakteristik usaha yang terdapat pada perusahaan tersebut adalah: yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Misalnya, di suatu perusahaan ada 2 pesanan. Ketika pesanan pertama telah dibuat lalu selesai dikerjakan, maka proses produksinya akan dihentikan lalu dilanjutkan dengan membuat pesanan yang kedua dengan cara yang sama. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan kriteria atau keinginan pemesan. Pemesan atau klien dapat memesan produk sesuai keinginannya masing-masing, sehingga bisa dibilang produk itu disebut dengan produk limited edition karena berbeda dengan pesanan lainnya. Dan yang ketiga, produksi dibuat untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi stok barang di gudang. Dan selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan
yang barang produksinya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pelanggan serta setiap jenis produk dihitung harga pokoknya secara masing-masing. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung terdiri dari BOP atau biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan terhadap harga pokok pesanan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. Dan yang terakhir, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Berikutnya adalah manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Terdapat 5 manfaat yang didapat administrasi dari adanya info harga pokok produksi tersebut, yaitu yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi dari setiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Dalam perusahaan manufaktur, produksinya berdasarkan pada pesanan akan memproses berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi, biaya produksi pesanan yang satu dengan pesanan yang lainnya itu berbeda karena tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Nah, bagaimana kita menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan? Hal tersebut ditentukan oleh besarnya masing-masing biaya produksi yang dikeluarkan pada saat membuat produk pesanan tersebut. Nah, di sini ada rumus yang sanggup digunakan untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada para pemesan sebagai berikut. Dan yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Terkadang, produk yang dipesan oleh pemesan harga jualnya sudah ditentukan di pasaran, sehingga manajemen hanya memutuskan apakah akan menerima pesanan yang diinginkan pemesan atau menolak pesanan pemesan tersebut. Untuk menentukan entah itu menolak atau menerima pesanan tersebut, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok berdasarkan keinginan dari pemesan tersebut. Informasi total harga pokok memberikan dasar perlindungan bagi manajemen agar tidak mengalami kerugian pada saat menerima pesanan dari pemesan tersebut. Tapi, jika tanpa adanya informasi tentang total harga pokok pesanan, maka manajemen tidak memiliki jaminan bahwa permintaan pesanan tersebut akan mendatangkan laba bagi perusahaan. Di sini ada rumus untuk menghitung total harga pokok pesanan.
Dan yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Apabila perusahaan telah menerima pesanan dari pemesan, maka manajemen membutuhkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi berdasarkan pesanan dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan informasi biaya produksi dari setiap pesanan yang diterima untuk dapat memantau apakah proses produksi dapat menghasilkan biaya produksi sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Di sini ada perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Dan yang keempat, menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Manajemen dapat mengetahui suatu pesanan yang menghasilkan laba bruto bagi perusahaan, atau sebaliknya untuk mengetahui suatu pesanan yang mengakibatkan rugi bruto. Maka manajemen membutuhkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Informasi laba atau informasi rugi bruto setiap pesanan diperlukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi setiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau informasi rugi bruto di tiap pesanannya. Setiap pesanan sanggup dihitung dengan format sebagai berikut. Dan manfaat yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada neraca, yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur, manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Dengan dasar catatan biaya produksi per pesanan itu, maka administrasi perusahaan manufaktur sanggup memilih biaya produksi yang menempel pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Namun, hingga dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Selain itu, menurut catatan tersebut, administrasi sanggup juga memilih semua biaya produksi yang telah menempel dalam pesanan yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan atau produk dalam proses. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.